lagi guys dalam INEX Integra Eksaminasi. Minimal 2 alat bukti dan mendapatkan keyakinan, kan begitu? Bahwa definitif 2 alat bukti itu sebagai pijakan saja. Betul. Keyakinannya harusnya holistik kan. Nah, dari situ begini, kita melihat nanti dalam konteks teori pembuktian kan ada istilahnya bahwa satu alat bukti itu minimalnya ada 2. Yang kedua, relevansi alat bukti itu sejauh mana untuk menentukan bahwa layak terhadap orang itu sebagai pelakunya dan terhadap perbuatan itu adalah perbuatan pidana. Nah, minimal itu yang ketiga adalah menyangkut tentang bagaimana cara mendapatkan alat bukti. Penyelidikan sampai penyidikan atau sampai pada putusan itu minimal ada 3 parameter yang harus dipakai. Nah, alat-alat bukti itulah menunjukkan atau tidak. Nah, sebagai contoh begini. 3 parameter itu apa? Yang pertama itu cara mendapatkan alat bukti. Yang kedua, terpenuhi atau tidak minimum 2 alat bukti. Yang ketiga adalah relevansi dari setiap alat bukti itu dapat menunjukkan kepada suatu peristiwa dan menunjukkan atau tidak kepada siapa pelakunya. Jadi kita jangan parsial melihat kecukupan 2 alat bukti. Kita melihat istilahnya apakah kemudian alat bukti ini dapat menggambarkan siapa pelakunya dan dapat menggambarkan siapa atau korbannya. Secara keseluruhan tema. Keseluruhan umum itu yang digunakan. Kalau dalam perkara ini saya melihat begini, orang secara atau dalam mengambil putusan itu termasuk dalam proses penuntutan diartikan sebagai parsial. 183 hanya dilakukan parsial, hanya menghitung minimal 2 alat bukti ya pasti terpenuhi. Adanya visum, bentuknya adalah visum ad repertum, sudah arti kualifikasi bentuk alat bukti surat. Hadir juga ada saksi. Saksinya pasti melebihi dari 1. Nah, kemudian ada keterangan ahli. Dari bukti-bukti yang kemudian dihadirkan dalam persidangan itu telah menunjukkan tidak orang yang hari ini dituduhkan atau menjadi terpidana itu benar-benar sebagai pelakunya. Sebentar Bang. Gini, proses penyidikan pada polisi, bahannya kan dari beliau, dari institusi ini, naik ke penuntutan menjadi P21. Artinya P21 adalah kelengkapan dari suatu kerangka modus operandi yang disusun oleh penyidikan. Saat dibawa kepada pemeriksaan pengadilan, bahannya yaitu terhadap pendapat yang menyatakan ini sudah terlampaui peristiwa penuntutan, pemeriksaan pengadilan sampai diputus. Sehingga apa? Dalam hal ini penyidik lepas dari tanggung jawab. Itulah yang kemudian menjadi apa sih, nggak tahu saya, sudut pandang orang yang seperti itu kan dari mana. Tiap penyelenggara penegakan hukum itu kan satu, dia harus objektif, cermat, tepat. Jangan menganggap bahwa ini sudah lampau, prosesnya sudah benar. Dalam berhukum kita bukan hanya menuju kepada formalistik kebenaran formal dengan dilengkapi 2 alat bukti, kemudian dilakukan dengan cara-cara yang benar, tetapi kan harus dapat alat bukti itu harus dapat menunjukkan kepada suatu peristiwa, baik kepada kepolisian maupun kejaksaan, termasuk pada hakim yang dulu telah memutus. Saya pengen tahu pada alat bukti yang mana yang dapat menunjukkan para pelaku itu berada pada lokus dan tempat bukti tindak pidana itu terjadi. Hanya apa? Itu ada visum ad repertum. Visum ad repertum itu hanya menggambarkan tentang kematian seseorang, termasuk di dalamnya adalah sebab kematian, tapi tidak pernah menunjukkan siapa orang yang membuat mati. Kecuali begini, di situ itu ada bukti lain atau surat lain, misalnya ada sidik jarinya, termasuk itu tentang adanya tindak pidana pembunuhan berencana dan persetubuhan anak di bawah umur. Di situ ditemukan adanya sperma dalam apus bagian dalam, kan gitu. Nah, sperma itu milik siapa? Kan harus muncul. Apa lagi? Ini mengidentifikasi bahwa pelakunya ada 11. Terus siapa yang punya? Secara persetubuhan secara paksa kan. Nah, coba dilihat apakah di situ hasil dari konsensus, apakah kemudian dari hasil paksa. Nah, itu kan harus ditemukan dalam proses penyidikan, yaitu dalam rangka mengumpulkan alat bukti guna menemukan siapa
tersangka alat bukti yang mana yang telah menunjukkan pada waktu atau tempus dan lokus delikti ini terpidana itu ada di mana. Oke. Sebenarnya itu yang harus kita cari. Ada dalam istilah hukum itu yang namanya itu real evidence. Itu yang istilahnya bukti yang bisa berbicara sendiri. Pembuktian kita dalam konteks hukum pidana itu bukan menurut kepada keterangan saksi, keterangan ahli, ya kan begitu. Karena apa? Kita sudah banyak peristiwa-peristiwa ini sudah lampau terjadi. Yang pertama kali itu Sengon dan Kartang. Peristiwa PK itu muncul karena ada peristiwa itu. Peristiwa itu kan didasarkan kepada keterangan saksi. Nah, dari pengalaman-pengalaman itulah harusnya proses atau manajemen dalam proses penegakan hukum pidana kita harus lebih dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun secara keilmuan. Kan begitu? Ya. Oke. Kalau kemudian ini cara berpikir dalam proses penegakan hukum seperti ini, saya khawatir nanti kita timbul keputusasaan dalam negara hukum. Artinya suatu konstruksi dalam surat dakwaan itu kalau tidak dikuatkan dengan real evidence berarti kan jadi roman picisan kan? Ya karena kita bicara roman picisan, saya mau tanya ke Bang Salman, ada fakta tiang lampu PJ itu penyok. What's the meaning of this? Helmnya yang dipakai almarhum Eki itu kan helm full face. Ini tuh patah terus copot sampai sini. Dari kacamata roman picisan, karena itu tidak dilakukan penelitian karena tadi itu toh. Ya, ya. What were you thinking? Itu memiliki makna yang menurut saya seharusnya diteliti. Betul. Karena apa? Ada dominasi fakta mau mengarah kemana kan? Ya. Menurut Bang Salman bagaimana? Ya, pertama kan harus dilakukan penyelidikan. Jadi, apakah betul helm itu terbentur? Apakah tiangnya yang membenturkan diri? Apakah ada tenaga lain yang membantu itu terbentur? Itu kan sebenarnya harus ditemukan fakta-faktanya. Tetapi setidaknya tidak pernah diperiksa, tidak pernah Ya. dibahas itu. Ada fakta kejadian tapi tidak pernah dibahas, berarti ada indikasi ada yang disembunyikan. Karena gini, misalnya aja, peristiwanya itu satu bulatan. Iya. Oke. Tapi ada potongan. Akhirnya dipotong-potong sehingga potongan tertentu saja yang mengarahkan kepada penindakan kepada Ya, ya. terdakwa. Itu menurut Bang Salman benar enggak seperti itu? Ya tentu saja tidak benar ya. Karena itu satu hal yang tidak profesional dari pihak penyidik. Adapun penyidik itu selalu mengambil jalan pintas untuk melakukan, ya sudah, kami ini superhero, bahwa ada kejadian meninggal segala macam, kami pembela masyarakat segala macam. Itu kan harus dibuktikan juga bahwa mereka itu benar menindaknya. Jadi banyak yang lupa bahwa semua itu harus dilakukan, ada yang salah. Oke. Satu itu, dan keadilan itu harus dilakukan dengan cara yang benar. Jadi cara yang baik saja, cara yang harus kebenaran itu harus dilakukan dengan cara baik dan benar. Kalau dua unsur ini nggak terpenuhi, ya ada sesuatu nih. Bahwa Polri yang sedang diperiksa saja harus ditanya kondisi kamu sehat apa tidak. Ya. Ini dengan kondisi berdarah kok tetap diperiksa. Kalau kualitas kekejaman penjahat itu diduga kejam, terus kita nanyanya baik-baik, ya nggak akan ngaku kali. Ribetnya begini, apalagi di daerah bos. Saya sering nemuin, ya mohon maaf dengan segala maaf ya. Hai. Penyidik itu, penyidik pembantu itu ya mohon maaf, hanya lulusan SMA. Ada S1 sarjana pendidikan. Apa korelasinya gitu? Dia tuh menentukan suatu nasib orang tersangka atau tidak. Tapi kualitas dia dari, ya mohon maaf, yang bukan dari kualitas hukum. Kok bisa seperti itu? Ya itu, saya juga rekrutannya saya entah pemilahan anggotanya, SDM-nya bagaimana, SMA atau sarjana ekonomi atau sarjana pendidikan jadi penyidik. Padahal dia gerbang utama untuk menentukan orang ini pelaku atau bukan. Akibat itu mereka tidak mempelajari bagaimana cara memeriksa orang. Oh my gosh. Bagaimana, oh ini orang berbohong, bagaimana saya cara biar kebohongannya ini terungkap tanpa ada kekerasan, intimidasi. Bukan sesuatu hal yang lumrah. Kalau bisa saran saya begini, lulusan Akpol itu harusnya jadi penyidik pembantu dulu minimal 2 tahun. Ya.
minimal satu polsek itu ada satu lulusan Akpol biar ngedidik yang penyidik lainnya. Pola pikirnya maksudnya. Iya, pola pikirnya kan minimal mereka dapat pendidikan Iya. khusus lah di Akpol. Ilmunya itu disalurkan dulu, entah setahun, entah 2 tahun, Iya. baru mereka bisa ditarik ke Polres atau Polda, gitu. Boleh sih, kalau melihat keterangan tadi, jadi ini PK lebih kuat pada novum atau lebih kuat kepada kekeliruan hakim saat memutus? Ya sebenarnya kan kembali lagi saya menekankan bahwa peninjauan kembali itu pun sebenarnya modalnya yang satu, bukti baru. Berarti kita nggak lagi menguji sebenarnya, tidak lagi menguji, tapi membuktikan satu hal yang memang bisa memporak-porandakan pemeriksaan sebelumnya. Jadi saya harapkan kata-kata mungkin hari ini kita lagi menguji ya. Harapan saya bagi terpidana lain yang mau mengajukan PK, memang ada kebaruan. Mungkin apapun yang tadi diterangkan dalam proses pembuktian itu juga menjadi pelengkap, tetapi faktor yang paling utama itu kebaruannya ini. Karena yang jelas-jelas kita bicara novum itu kan itu adalah sebuah bukti baru yang akan kemudian merubah secara keseluruhan, ya kan, pemeriksaan sebelumnya. Ya. Karena pemeriksaan itu kan ujungnya hanya kepada penentuan seseorang itu memang diputus salah atau tidak aja kan gitu. Nah itu pun sebenarnya juga akan berakibat kepada penganuliran kembali pemeriksaan sebelumnya kan, sehingga dia harus nyata-nyata harkat dan martabatnya dipulihkan kembali oleh negara kalau memang mampu seperti itu. Jadi saya harapkan ini menjadi sebuah titik balik ya, karena memang ada kesesatan yang nyata yang dilakukan dalam proses pemeriksaan kemarin. Jadi tidak hanya masalah kepolisian menurut saya. Iya. Criminal justice system ini kan secara keseluruhan kayak kepolisian, kejaksaan, karena ada yang kita sebut sebagai pra penuntutan dan penuntutan, di mana proses penuntutan itu ada kajian dari kejaksaan, ada kajian dari pengadilan juga melihat berkas-berkas dari kepolisian seperti itu. Jadi kita sebenarnya ini bobroknya bukan misalnya bobrok ke kepolisian, ini sudah menjadi satu paket yang kita sebut sebagai criminal justice system di Indonesia kan gitu. Terkait ini juga menjadi hal yang kemudian kita perlu tuh benar-benar di highlight ya. Kesalahan ini adalah kesalahan berjamaah menurut saya. Jadi keseluruhan elemen, keseluruhan level itu mempunyai kontribusi yang kuat. Setidaknya asasnya dalam pemeriksaan tingkat pertama disebut judek fakti pertama, kemudian dibanding ada judek fakti kedua. Ya betul. Pada saat kasasi dia tidak mengenai penghargaan kenyataan, tetapi mengenai hukumnya saja. Apalagi di tingkat PK kan, keyakinan hakim yang diperolehkan berdasarkan pemeriksaan dan berdasarkan informasi. Karena pengetahuannya sendiri bahwa informasi yang berkembang di luaran melalui sosmed, melalui acara-acara independen, menurut saya kan tidak bisa dinafikan sama sekali. Seandainya relasinya itu berkontribusi kepada kebenaran material, ya bisa-bisa saja diambil sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Hanya masalahnya mekanisme PK ini, apakah ada ruang untuk hal-hal seperti itu? Ya, kalau kita dalam berpikir itu sudah jelas bahwa di situ itu hakim dalam memutus itu kan dalam situasi bebas. Artinya apa? Dalam hukum PK juga itu kan dia itu kan bebas untuk menentukan dan menilai bahwa apa yang diajukan PK ini layak atau tidak untuk dikabulkan, kan begitu. Karena prinsipnya bahwa setiap peradilan itu kan untuk mencari kebenaran. Hakim yang memutus PK di Mahkamah Agung ini mendapat keyakinan, misalnya keyakinannya begini. Dulu tahun 2016-2017 itu banyak saksi yang menyatakan ada peristiwa pengejaran sampai pemukulan yang terindikasi adanya saksi Liga Akbar, adanya Dede, kemudian adanya AF. Nah, kemudian ada nih kebaharuan yang secara nyata hari ini Liga Akbar, Dede menganggap bahwa peristiwa itu adalah sesuatu yang positif. Nah, hari ini dia mencabut dan hari ini hanya berdiri kepada keterangan AF. Nah, itu juga secara normatif kalau kita istilahnya punya anak usaha, berarti peristiwa yang menyatakan adanya pengejaran itu hari ini hanya berdiri kepada keterangan AF. Nulis status bahwa satu saksi bukan saksi. Itu bahkan 1000 saksi pun tidak dapat menunjukkan suatu peristiwa pidana kalau tidak didukung dengan alat bukti yang lain. Secara hukum kan begitu. Tinggal begini,
setelah melihat perjalanan, setelah melihat putusan yang sudah lapor, dan dengan perkembangan perkara-perkara ini, kita punya tidak suatu keyakinan yang baru dari majelis untuk melakukan sebuah putusan yang baru. Menurut saya kan, kalau berbicara baru, saya lihat yang baruannya banyak. Orang yang kemarin ditetapkan sebagai tersangka sudah ditahan, sudah masuk dalam DPO, sudah masuk juga itu dalam penetapan tersangka, sudah masuk juga dalam putusan pengadilan, ternyata orangnya tidak ada. Tidak ada. Dan ternyata yang ditangkap juga orangnya bukan pelaku. Artinya putusan itu menjadi Roman Pijusan tadi. Iya, artinya itu, maka hakim ini harus menggali dalam rangka mencari kebenaran. Nah, makanya di situ kebebasan hakim itu kan diuji, tidak terpengaruh dengan menganggap bahwa ini ingkrah, ini benar. Betul, kita juga paham orang hukum, sesuatu yang putusan ingkrah dianggap kebenaran. Ya. Tapi bagaimana ketika keinkrahannya itu dilakukan dengan cara yang benar atau yang tidak sebenarnya? Kecatatannya di mana? Saya sudah menemukan kok. Ya. Kecatatannya di mana? Banyak saksi yang mencabut. Cabut. Itu aja, saksi yang mencabut itu. Yang kedua, dapat tidak memberikan satu jawaban yang menunjukkan bahwa para pelaku ini ada di tempat. Apa yang tidak bisa terbantahkan? Itu kan hal logis, tidak bisa dibantahkan. Nah, artinya begitu, bahwa hakim-hakim dalam proses setiap persidangan kita dipertemukan dengan hakim yang arif, bijaksana, dan pengetahuannya juga mapan, Bebas. bebas. Apa itu perlunya sebuah proses peradilan itu, karena kita masih percaya bahwa di situ kita akan menemukan dengan hakim-hakim yang baik. Hanya saja kemudian bahwa kembali bahwa putusan pengadilan hakim itu harus punya keyakinan. Tentu keyakinannya itu keyakinan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Pertanggungjawabannya kan melalui pertanggungjawaban secara pengetahuan, artinya secara normatif juga diuji. Nah, kalau kayak begini misalnya ya, kayak tadi, pertanggungjawaban secara normatifnya pada sisi mana? Kalau dalam pikiran kita misalnya PK ini katakan ditolak atau kita membenarkan terhadap putusan yang belum lampau. Nah, pertanggungjawaban secara normatifnya gimana? Ada tidak bukti yang menunjukkan bahwa para terpidana ini berada pada lokasi